Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Apa kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat dan dilimpahi segala berkat juga rahmat oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dalam podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini, kita akan mengangkat satu topik renungan yang menarik, yakni apakah saudara termasuk orang murtad? Nah, firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon hikmat dan pengertian dari Allah Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memaknai dan mengerti apa yang menjadi maksud serta kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita memulai dengan sebuah pertanyaan ini ya, sebagaimana judul dari renungan episode kali ini, yaitu Mutiara hari ini di episode 267. Apakah saudara termasuk orang murtad? Nah, pertanyaannya, definisi orang murtad bagi orang Kristen itu seperti apa sih? Apakah orang murtad itu artinya adalah orang yang pindah agama? Walaupun memang definisi secara umum tuh seperti itu ya. Murtad itu artinya meninggalkan keyakinannya yang semula, kemudian berpindah keyakinan atau pindah agama lah. Seperti itu. Saya pribadi tidak sepenuhnya setuju bahwa orang pindah agama itu artinya murtad. Walaupun iya juga sih ya, sebagian saya juga setuju. Tetapi tergantung dari latar belakang yang memicu ia pindah agama itu apa. Kalau seandainya ia dari lahir adalah orang Kristen yang secara KTP saja, yang lahir dari keluarga Kristen, yang bergereja adem ayem, cuma datang ke gereja, cuma memenuhi kewajiban semata sebagai kehidupan sosial bermasyarakat atau kehidupan bergereja, tapi dianya sendiri tidak pernah mengalami kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, tidak pernah rindu untuk mencari Tuhan atau mendengarkan firman-Nya, tidak pernah memiliki disiplin yang dilandasi oleh rasa cinta kepada Tuhan seperti membaca kitab suci dan berdoa, tidak tekun beribadah. Maka saya pikir kalau ada orang Kristen yang bisa dibilang sebagai orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh seperti ini, kalau ia pindah agama, bagi saya ia tidak murtad. Karena apa? Karena dari awal ia juga tidak memiliki ketertarikan dengan Tuhan. Ia juga tidak memiliki cinta kepada Tuhannya. Maka ketika ia berpindah agama, saya pikir dia gak murtad ya. Dia cuma ya pindah tempat aja seperti itu. Berpindah keyakinan saja seperti itu. Nah, bagi saya murtad itu sesuatu yang jauh lebih dalam ya daripada sekedar, nah seperti di renungan sebelumnya di podcast Mutiara hari ini episode yang ke-266 ya, dibahas mengenai
anak domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Nah, ketiga contoh ini sebenarnya mewakili orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Tetapi ketiga-tiganya tidak mewakili orang yang murtad, saudaraku. Ini adalah contoh yang hilang-hilang, ini adalah contoh orang Kristen yang tidak pernah mengalami cinta kasih Tuhan dalam hidupnya. Mereka adalah orang yang terhilang, seperti itu. Beda halnya dengan murtad. Kalau murtad ini digambarkan di dalam pembacaan kita tadi adalah orang yang pernah diterangi hatinya. Kemudian yang kedua, pernah mengecap karunia sorgawi. Yang ketiga, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Yang keempat, yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia akan datang. Jadi bagi saya, yang disebutkan tadi adalah kriteria dari orang Kristen yang sudah lahir baru. Ia mengalami pengalaman bersama Roh Kudus. Ia mengecap karunia-karunia. Kemudian ia diterangi hatinya. Saya juga diterangi hatinya ketika saya bertobat, saudaraku ya. Saya memiliki satu kesadaran akan Tuhan itu real, Tuhan itu nyata. Itulah yang namanya diterangi. Kemudian kalau saya membaca kitab suci, hati dan pikiran saya itu diterangi. Dengan kata lain, tingkap-tingkap langit itu terbuka dan Tuhan berkenan dengan saya. Seperti itulah. Jadi orang murtad, kesimpulannya di sini adalah mereka yang sudah bertobat, lahir baru, dan mengalami baptisan Roh Kudus, mengalami karunia-karunia Roh Kudus, mengalami hikmat dan diterangi oleh firman Tuhan hatinya, diajar oleh kebenaran. Sejak itu saya mengikuti Tuhan dengan penuh semangat. Karena saya tahu di situ adalah momen di mana saya mengalami kasih mula-mula, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan saya membangun hidup saya tuh di atas dasar firman. Jadi saya bukan orang yang ketika bertobat itu cuma ikut FOMO, semangat karena teman ngajakin ibadah terus. Enggak. Di samping saya ikut ibadah, saya di rumah pun secara pribadi saya membangun mesbah atau saya membangun pondasi hidup saya di atas kebenaran firman Tuhan. Saudara yang baru bertobat, saudara yang lahir baru, perhatikan ini. Jangan pernah menjadi petobat-petobat yang cuma ngekor sama hamba-hamba Tuhan, yang cuma ngekor sama kakak-kakak rohani, yang cuma ngekor sama mungkin kau bertobat karena pacarmu, yang cuma ngekor sama mereka. Enggak. Kamu harus mengenal Tuhan bagi dirimu sendiri. Kamu harus mengenal Tuhan dan membangun mesbah kehidupanmu atau membangun pondasi imanmu sendiri. Jangan ngekor orang lain. Saya membangun hidup saya di atas dasar firman, saya membangun waktu-waktu doa saya membangun cinta saya kepada Tuhan itu dengan membaca kitab suci siang dan malam. Bahkan saya membangun diri saya dengan pemahaman, yakni dengan membeli buku-buku rohani. Karena pada masa itu nggak se-eksklusif sekarang ya. Internet itu nggak se-eksklusif sekarang nggak. Saudara-saudara ya, itu sekitar akhir tahun 90-an ya. Internet masih belum dinikmati oleh semua orang dan kita masih secara manual aja, secara ala-ala zaman dulu lah, kita mencari informasi dari buku ya. Tetapi buku itu pun ditulis oleh mereka yang berdedikasi di dalamnya. Mereka juga yang menghabiskan waktu di dalam pelayanan sehingga mereka bisa menulis tulisan-tulisan yang begitu membangun iman. Nah, disitulah saya membangun iman saya, saudaraku. Supaya ini saya kasih tahu supaya saudara jangan mudah murtad. Akhirnya ketika saya menjadi orang Kristen sungguh-sungguh, tidak satu kali pun terbersit dalam hati saya untuk meninggalkan Yesus. Ya, lebih-lebih meninggalkan Yesus karena alasan cinta, mungkin karena pengen mendapatkan pasangan hidup, lalu karena perempuan-perempuan Kristen tidak ada yang cocok. Ya, perlu saudara ketahui bahwa saya menikah itu agak terlambat ya, lebih dari umur 30 tahun. Tetapi tidak satu kali pun terbersit dalam pikiran saya untuk meninggalkan Yesus dan mencari pasangan dari orang yang berbeda keyakinan. Karena untuk itu mungkin saya harus melepaskan iman saya. Saya tidak pernah terpikir satu kali pun.
Karena cinta saya kepada Tuhan itu terlalu besar daripada cinta saya kepada wanita. Sekalipun mereka begitu cantik dan mempesona atau kaya raya sekalipun, enggak. Karena bagi saya kalau sudah mengkhianati Yesus, siapapun akan engkau hianati kelak. Banyak orang yang rela berkorban sampai meninggalkan Yesus demi mendapatkan cintanya. Tapi ketika ia sudah mendapatkan cintanya, ia mendapati dirinya juga ternyata tidak setia dengan pasangannya. Ia begitu menggelora menyatakan cinta kepada pasangannya sampai meninggalkan Yesus. Tapi ketika ia sudah bersama-sama dengan pasangannya, orang-orang akhirnya membuktikan. Pernah kejadian satu kasus seperti ini. Ia pun mengkhianati istrinya demi wanita lain yang lebih cantik. Jadi perhatikan, kalau orang sudah mengkhianati Yesus, kelak pasangannya pun akan ia khianati. Karena apa? Karena ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Bagi saya, orang yang mengasihi Kristus, mereka akan memiliki kasih yang sempurna untuk mengasihi pasangannya. Walaupun dia sendirinya tidak sempurna, dia sendirinya belajar. Karena saudara tahu dalam rumah tangga itu yang paling sulit itu apa? Menyatukan perbedaan. Pertengkaran itu pasti terjadi. Bahkan pendeta-pendeta siapapun yang sudah belajar firman pun pasti pernah bertengkar dalam rumah tangga. Dan untuk bisa mengucapkan kata maaf itu baik dari suami maupun dari istri itu sangat sulit, sangat berat saudaraku. Hanya mereka yang dipenuhi oleh kasih Kristus yang bisa berkata maaf setelah menanggalkan segala ego kemarahannya. Tapi kalau saudara yang tidak memiliki kasih Kristus, ketika bertengkar dan itu menumpuk, saudara, itu akan menjadi sebuah pembenaran bagi saudara untuk berkata, oh mungkin aku tidak cocok dengan dia. Padahal janji setianya di hadapan penghulu atau di hadapan catatan sipil ialah di hadapan pendeta atau siapapun rohaniwan akan sehidup semati baik di dalam susah maupun di dalam suka. Tapi itu tidak terbukti, saudara ya. Nah, di dalam Alkitab, Yesus atau kitab suci itu menggambarkan dengan jelas bahwa Yesus itu tidak suka dengan yang namanya perceraian. Rasul Paulus mengutip bahwa rahasia di dalam pernikahan itu besar, karena itu menggambarkan hubungan Kristus dan jemaat, dia katakan. Itu sebabnya kenapa Tuhan mengutuk yang namanya perceraian ya. Tuhan mengutuk yang namanya perceraian dan dia tidak setuju yang namanya perceraian. Ini menggambarkan bahwa sebagai orang percaya, kita tidak seharusnya murtad atau menyangkali cinta kita kepada Tuhan. Karena hukumannya ini jelas sekali, keras sekali ya disampaikan di sini. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Tapi di sini ada janji hingga mereka bertobat. Memang masih ada kesempatan saudara ya. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Dulu saya pernah ingat bahwa ayat ini digunakan bagi orang-orang yang dibaptis ulang. Dulunya waktu kecil dibaptis secara percik, kemudian waktu besar dibaptis secara selam atau baptisan yang sesuai dengan ayat firman Tuhan ya. Lalu dikatakan oleh pendeta-pendeta zaman era saya dulu, kalau kalian dibaptis ulang atau dibaptis selam itu kalian sedang menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Bagi saya itu tidak relevan ya. Ya, saya mengulang kembali bahwa bagi saya itu tidak sesuai konteksnya. Karena konteks di sini disampaikan mengenai mereka yang murtad yang pernah mengecap kasih karunia Tuhan dan yang kemudian berbalik daripada Yesus. Kalau dibaptis, kalau dari kecil dibaptis tanda sebagai penyerahan anak, kemudian pada umur ketika saudara dewasa saudara dibaptis lagi secara baptisan selam, bagi saya tidak masalah. Karena baptisan itu pada dasarnya memang harus percaya dan dibaptis. Atau baptisan itu pada dasarnya memang harus bertobat dan dibaptis. Orang harus punya kesadaran dulu atas dosa-dosanya, baru ia dibaptis dan ia baru mengalami kelahiran kembali. Saya harus tegas menyampaikan hal ini ya, walaupun begitu banyak polemik ya. Karena bagi saya back to Bible termasuk di dalamnya Yesus mengajarkan seperti itu ya. Tidak pernah ada orang itu dibaptis dari kecil, saudara ya. Walaupun memang ada pemikiran yang saya juga hormati ya. Bagaimana kalau anak ini tidak sampai gede? Ya,
Makanya waktu kecil itu ya saya sah-sah saja berkata bahwa ada anak yang dibaptis waktu kecil, bagi saya itu sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan. Tanda penyerahan kepada Tuhan, dan ketika ia mati sekalipun saya percaya ia pasti akan diselamatkan ya. Tetapi yang paling penting kalau saudara diberikan kesempatan hidup sampai besar, sampai dewasa, kira-kira remaja menuju ke dewasa 13 sampai 17 tahun. Bagi saya itu adalah momen di mana saudara bisa bertobat dan memberi diri saudara dibaptis ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Oke, sorry kalau agak sedikit melenceng. Nah, sekarang kita lihat lagi bahwa murtad dalam hal ini justru adalah mereka yang sudah mengalami baptisan dan lahir baru, tetapi kemudian akhirnya meninggalkan Yesus untuk alasan apapun juga. Kebanyakan orang yang meninggalkan Yesus setelah bertobat itu saudara ya, setelah lahir baru ialah kebanyakan nih ya, saya lihat ya, mereka yang kecewa dengan Tuhan. Kecewa dengan Tuhan itu seperti apa sih? Ketika ikut Tuhan mereka tidak kunjung mendapatkan apa yang mereka inginkan di dunia ini. Yang mereka lihat justru, kenapa orang yang ikut Tuhan kok kehidupannya tidak sebaik aku, tidak seberuntung itu ya. Bagi saya begini, Tuhan itu mendidik orang atau bahkan mendidik umatnya melalui padang gurun yang keras dan panas dan berat, perjalanannya 40 tahun. Tuhan macam apa yang tega melakukan itu kepada anak-anaknya? Ya Tuhan macam Tuhan kita lah. Karena sekali lagi, ikut Tuhan itu kalau di dunia jangan mengharapkan kenyamanan. Yang paling kita harapkan itu adalah penyertaan. Karena dimanapun Yesus berada, dimanapun Tuhan berada dan kita berjalan bersama Dia, padang gurun pun bisa jadi sorga. Padang gurun pun bisa menjadi tempat yang berharga. Karena Ia sedang mendidik kita. Maka kalau saudara belum mencapai apa yang saudara inginkan di dalam saudara mengiring Tuhan, jangan hilangkan atau jangan tinggalkan ketekunanmu, kesetiaanmu. Justru itu membuktikan ketika engkau kecewa karena engkau tidak kunjung mendapat apa yang engkau inginkan ketika engkau mengikuti Tuhan, sebenarnya Tuhanmu itu bukan Tuhan Yesus. Tuhanmu itu adalah dirimu sendiri. Karena ketika engkau tidak kunjung mendapat apa yang engkau inginkan, maka engkau akan meninggalkan Tuhan Allahmu. Ia tidak berharga. Tuhan itu hanyalah alat untuk mencapai tujuanmu. Ketika engkau tidak kunjung mencapai tujuanmu, buat apa aku mengikuti Yesus? Banyak pikiran orang seperti itu. Ya, akhirnya ia kecewa meninggalkan Tuhan. Dan ia merasa aku bisa dengan kekuatanku sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seumur hidup saya mengiring Tuhan, saya tahu apa itu rasanya kesusahan di dalam mengiring Tuhan. Saya tahu apa itu rasanya kelimpahan dan penyertaan dan begitu banyak pertolongan bersama Tuhan. Dan saya akan tetap memilih, kalau seandainya saya harus mengulang dari awal perjalanan iman dan perjalanan rohani saya akan tetap memilih, saya akan mengikuti Tuhan seperti saya mengikuti Tuhan sekarang. Lewati suka dan duka, lewati kehidupan yang pas-pasan, tidak masalah. Karena kelak ketika saya sudah sampai di tanah yang dijanjikan itu, saya tahu bahwa Tuhan sudah membentuk hal yang paling penting dalam hidup saya, yakni mental yang setia, mental yang melekat. Sekalipun ya seperti dulu ya, saya ingat kalau nggak salah itu adalah film Iron Man yang kedua. Ketika engkau melalui kehidupan yang susah, bahkan sampai akhirnya engkau diberkati berlimpah-limpah, Tuhan yang paling penting yang Ia ingin bentuk dalam hidupmu adalah pribadimu. Engkau harus menjadi pribadi man of God, umat kepunyaan Tuhan. Jadi bahkan ketika engkau hidup susah, engkau tetap setia. Engkau diberkati berlimpah-limpah, engkau tetap setia. Bahkan ketika kekayaan atau kelimpahan itu diambil lagi dari hidupmu, engkau tetap setia. Sama seperti Ayub yang tidak menghujat Tuhan, bahkan ketika Tuhan ambil semua kelimpahan. Saudara mungkin akan bisa sampai pada titik atau level itu. Tapi saya berdoa, mulailah ketika engkau bertobat lahir baru, engkau mulailah mengasihi Tuhan dan mengenal Dia secara pribadi. Jangan cuma sekedar ibadah tuh happy-happy, rame-rame. Oh, di situ banyak anak mudanya. Ini orang-orang muda ya. Setiap malam minggu ada ibadah youth. Di situ kita bisa kumpul rame-rame.
cuma sekedar cari rame-rame. Di situ banyak pemuda-pemudi, bahkan cewek-ceweknya cakep-cakep. Kita kumpul di situ, wah seru-seruan. Itu saudara cari rame-rame. Kalau saya dulu ibadah nggak gitu, ya nggak sekedar gitu maksudnya. Suka saya rame-rame ya, zaman saya ibadah orang-orang mudanya banyak. Tapi kemudian ketika saya pulang ke rumah, saya tetap membangun mesbah saya kepada Tuhan. Saya tetap membaca kitab suci, membaca buku-buku rohani. Saya berdoa secara pribadi di rumah. Saya membangun mesbah relationship saya dengan Tuhan secara pribadi. Ini jangan pernah ditinggalkan saudaraku ya. Jangan pernah pengen beribadah itu cuma di gereja saja. Tidak cukup. Saudara harus membangun kehidupan rohani saya juga. Di rumah, dimanapun saudara berada, di tempat kerja, jangan tinggalkan Yesusmu. Ya, maka saya mau bilang ya, kalau ada orang yang meninggalkan Tuhan dan menjadi murtad, itu biasanya diawali dengan kekecewaannya kepada Tuhan, atau kemudian ia juga karena ia melihat tahun-tahun perjalanan hidupnya, ia meninggalkan ibadahnya pelan-pelan, sedikit demi sedikit, tidak pernah ke gereja, sedikit demi sedikit ia tidak pernah berdoa, tidak pernah lagi membaca kitab suci. Akhirnya lama-kelamaan ia mulai merasa bahwa Tuhan tidak segitu pentingnya dalam hidupku. Ya bagi saya, nah itulah perjalanan hidup orang ya. Di dalam perjanjian baru juga pernah disebutkan ini dengan tegas, ayat yang pernah membuat saya bingung ya. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah ya. Lukas 13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9 ya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Kemudian tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Nah, ini contoh ya. Orang murtad tuh seperti ini. Dikasih, diselamatkan oleh Tuhan, diberikan tempat bertumbuh, menerima air, menerima pupuk, tapi tidak menghasilkan buah dalam hidupnya. Tidak berguna bagi Tuhan. Hukumnya apa? Dengan tegas dikatakan, ditebang saja. Ngapain ya tumbuh tidak ada gunanya bagi Kristus? Ya, makanya banyak orang akhirnya ditebang, meninggalkan Tuhan, murtad, terpisah dari Tuhan kembali, seperti sebelum ia mengenal Yesus. Ya, seperti itu ya. Namun di sini luar biasanya ada seorang petani memberikan kesempatan. Nah, kepada setiap saudara diberikan kesempatan. Hari ini di dalam Ibrani juga pasal 6 tadi diberikan kesempatan sampai mereka bertobat. Sampai mereka bertobat artinya selama saudara hidup, saudara masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Dan saya berdoa semoga saudara masih punya kesempatan bertobat ketika saudara masih hidup dalam kemurtatan. Ingat saudara ya, keterpisahan dengan Tuhan itu tidak tertolong. Ya, Tuhan Yesus sudah datang untuk menyatukan saudara dengan surga, dengan Bapa. Kenapa saudara meninggalkan Ia lagi? Apa yang saudara cari di dunia ini? Kiranya Tuhan memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berbicara dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, tolong kami Bapa, tuntun kami agar kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh di dalam mengikuti Tuhan, yang meninggalkan cara hidup kami yang lama dan juga tidak akan berpaling kepada dunia ini dengan segala kenikmatan di dalamnya. Kami percaya Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami untuk melangkah di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.